Selamat sore Sobat YouTube dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Sobat YouTube, merawat bonsai kelapa Batok Nungging memang tidak mudah ya. Perlu perawatan ekstra agar bonsai kelapa kita ini bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, apa saja perawatan ekstra yang harus dilakukan? Ikuti terus video saya, dan yang sudah mensubscribe silakan tonton video saya ya, dan yang belum silakan subscribe, dan mari kita bergabung berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Nah, ini ada satu bahan ya, bonsai kelapa saya program dengan Batok Nungging, kemudian langsung saya grounding ya, dengan harapan nanti ketika waktunya sudah cukup umur ya, saya langsung bisa expose akarnya ya, jadi tidak repot ya. Jadi dengan program Batok Nungging seperti ini ya, tentu yang bisa kita expose nantinya yaitu batoknya dan akarnya ya. Tapi kalau daun dan batangnya itu kan sudah biasa ya, bagi bonsai-bonsai kelapa yang kita punya. Nah Sobat YouTube, ada 4 perawatan ekstra yang harus kita lakukan pada bonsai kelapa Batok Nungging ya. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada batok bonsai kelapa ya, yaitu tujuannya agar batoknya tidak pecah ya, karena kalau batok bonsai kelapa seperti ini tuh rawan terhadap pecah, sehingga kentos yang ada di dalam itu bisa busuk ya, sehingga nantinya ya bonsai kelapa kita ini bisa mati ya. Itu yang tidak kita harapkan ya. Atau Sobat YouTube bisa membungkus batoknya ini dengan kain basah ya, tapi konsekuensinya ya, kain pembalut ini harus tetap basah ya, sehingga kalau kita tidak perhatikan sewaktu-waktu batoknya ini bisa pecah juga itu ya. Nah pada kali ini saya akan melakukan pemernisan pada batok bonsai kelapa saya dengan menggunakan pernis dengan campuran air ya. Ini cukup awet ya dan mengkilap. Nah yang belum subscribe ya, silakan subscribe ya. Mari kita berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Kemudian perawatan ekstra yang kedua ya, yaitu melakukan pembungkusan akar yang keluar dari media ya. Jadi kalau kita membuat bonsai kelapa dengan program seperti ini, terkadang akar yang tumbuh itu keluar dari media ya. Nah untuk menyelamatkannya ya, saya melakukan dengan membungkus akar yang baru tumbuh itu dengan kain basah ya, atau dengan membungkus dengan menggunakan plastik es yang di dalamnya saya isi air ya, sehingga diharapkan ya dengan cara seperti itu akar yang baru tumbuh itu bisa kita selamatkan. Dengan demikian maka akar tersebut bisa tumbuh dengan baik dan bisa mengangkut nutrisi dari dalam media ke bonsai kelapa kita ya. Kemudian perawatan ekstra yang ketiga yaitu menjaga batok agar tidak goyang ya. Jadi dengan batok seperti ini Sobat YouTube itu sangat rawan terhadap goyang, bahkan lepas ya. Nah dengan goyangnya batok bonsai kelapa kita ini tentu akan mengganggu suplai atau nutrisi dari dalam tanah, akan mengganggu suplai dari batok ke bonsai kelapa kita ya. Nah pada kali ini saya akan membantu menyuburkan bonsai kelapa saya ini dengan menggunakan garam dapur atau NaCl ya, karena di dalam garam dapur itu ya, itu mengandung natrium dan klorin ya, sangat bagus untuk menyuburkan bonsai kelapa kita ya. Di samping itu juga ya,
dengan garam dapur akan membantu menormalkan tanah ya atau media yang ada di dalam bonsai kelapa kita ya. Perawatan ekstra yang keempat yaitu melakukan penyayatan tapis dan pelepah pada bonsai kelapa kita ini dengan hati-hati ya. Karena ya, kalau kita melakukan perawatan pada bonsai kelapa kita ya dengan batok nungging seperti ini, tentu akan terhalang dengan batok dengan posisi seperti ini ya, rawan goyang, kemudian rawan pecah ya. Itu yang kita khawatirkan ya, tidak seperti kita melakukan perawatan pada bonsai kelapa dengan posisi tegak ataupun posisi batok yang di grounding ya. Apalagi misalnya kita melakukan perawatan pada bonsai kelapa original, itu lebih mudah ya. Nah, pada kali ini ya saya tetap melakukan perawatan secara hati-hati ya, dengan cara membersihkan pelepahnya ya, yang sudah dipotong saya bersihkan ya seperti ini ya, secara hati-hati. Kemudian tapis-tapisnya ini ya yang ada pada pelepahnya dan bekas potongan ini ya saya buang ya, sehingga nantinya pelepah-pelepah yang masih ada ini bisa tumbuh dengan baik ya, dan daun yang dihasilkan nantinya akan lebih kerdil ya, itu yang kita harapkan ya. Ini saya lakukan perawatan dan penyayatan secara hati-hati ya. Ini sobat YouTube ya, sudah saya lakukan. Nah, yang belum subscribe ya silakan subscribe ya. Mari kita berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Nah, ini sobat YouTube ya, hasil pembersihan tapis dan pelepah pada bonsai kelapa saya ya. Semoga nanti menghasilkan bonsai kelapa yang bisa kita harapkan ya. Dan terima kasih yang sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan salam satu hobi bonsai kelapa.